dan selamat datang di podcast Cinemaflex dengan saya Rahmat Alam Semesta. Dan saya Meti Fransdito. Ya, kalau misalnya di NBA itu episode kita sekarang itu kayak pre-season game ya. Game-game yang sebelum seasonnya dimulai, sebelum menang kalahnya itu dihitung gitu. Di pre-season itu biasanya tim-tim itu nyobain pemain baru, memperkenalkan pemain baru atau punya markas baru gitu. Nah, di situ tuh semua diperkenalkan gitu. Nah, sama juga hari ini ingin lakukan itu, ya toh ya. Hari Yep. ini kita ingin memperkenalkan podcast kita ini podcast seperti apa dan juga siapa yang membawakannya gitu. Asik. Nah, mungkin kita mulai dari perkenalkan podcast dulu kita nih, Tok. Sebenarnya podcast kita nih seperti apa sih, Tok? Ya, kalau yang dari kita bayangkan bareng-bareng ya, kita sama-sama yang nyusun podcast ini ya. Kalau dari gue Hmm. sendiri, gue berangkat dari kecintaan gue sama film awalnya. Dan gue tuh awalnya cuma suka film dan sekarang itu gue bisa ngeliat film dari berbagai banyak sisi gitu. Dan itu yang ketika kita diminta untuk ngebukain podcast, sebenarnya hal itu yang gue kepikirkan gitu loh. Untuk dari podcast ini, gue ingin agar kayak penonton-penonton itu kita bisa ngelihat film itu dari banyak sisi. Itu sih sebenarnya sih kalau yang gue pikirin ya. Kalau dari lu Lam gimana Lam? Hmm. Dari aku sih ya, sebenarnya tuh podcast ini tuh aku pengen buat jadi sebuah ruang atau platform gitu, di mana kita bisa membahas sesuatu hal yang jarang banget diomongin atau didiskusiin di dunia film. Karena kan dari kacamata aku gitu, aku mahasiswa film dan buat film juga gitu. Nah, itu kadang ada beberapa materi atau beberapa hal yang pengen banget nih aku omongin sama narasumber-narasumber yang kompeten, cuma nggak dapet di kuliah dan juga nggak dapet di podcast atau di tempat diskusi-diskusi atau tempat eksibisi yang lainnya gitu. Jadi kenapa nggak kita buat aja sendiri gitu. Kalau dari podcast ini toh kita sebenarnya eh, kapan aja sih tayangnya? Kita tayangnya tentunya tiap bulan ya. Tiap bulan sekali kita tayang. Dan bulan ini kita akan ada lagi ya nanti ya. Hmm. Kita akan ngebawain, kita ada narasumber juga, narasumber lain juga. Bagi teman-teman yang tentunya semua yang pecinta-pecinta film sini yang tentunya pasti ngikutin lah ya, ngikutin FFP kita semua ya. Hmm. Uh, Kemarin tuh kan yang menang film pendek itu kan Mbak Putri Sara ya, dengan filmnya Jemari-Jemari yang menari di Atas Luka-Luka. Nah nanti nih Hmm. episode yang paling dekat lagi nih nanti kita akan ngobrol bareng nih sama Mbak Putri Sara sendiri gitu. Kita akan ngomongin film indie gitu sih. Itu sih Lam, paling deket Lam. Iya, berarti itu yang paling dekat. Cuma kalau misalnya volume kita ada episode baru tuh per bulan itu ya. Per bulan. Kita tiap bulan bakal ada satu tema baru, satu tema yang unik, dan juga narasumber yang kompeten di bidangnya gitu. Nah, podcast Cinemaflex ini juga pastinya kan tidak bisa ada atau tidak bisa terproduksi tanpa adanya Cinemaflex itu sendiri gitu. Pada kali ini biar bukan kami aja yang memperkenalkan Cinemaflex itu, baik kita ajak seseorang nih yang paling ditakuti, asik, yang Dihormatin paling lah ya. disegani, yang paling tua juga ya di Cinemaflex. Nah, yaitu ketuanya sendiri, yaitu Tias Bagus. Welcome to the show. Nanti diedit ya, ada halo. clapping gitu. Ya Mas, apa kabar Mas? Kabar Mas. Halo, baik-baik kakak-kakak semuanya. Kita panggil Kakak Mas host. loh. Kita Oke. masih segan itu masih panggil Mas loh. Segan ya, bukan takut ya berarti ya. Segan aja ya. Ada sih yang bilang takut, cuma Oke. Mas Bagus nih Gimana sih brother? punya pengalaman yang paling pengalaman lah ya di antara kami semua gitu.
boleh nih Mas jelasin sebenarnya Cinemaflex itu siapa sih? Oke, oke. Oke, sebelumnya thank you banget nih udah undang aku di podcast kalian berdua. BTW, nanti gue bakal ngomong antara gue dan aku, akan ke-mix gitu. Maklum bukan orang Jakarta ya. Ya, jadi aku Tias Bagusnya di Pamungkas, biasa dipanggil Bagus. Kebetulan di 2021 tuh diangkat jadi ketua gitu. Sama Mbak Yaya tentu saja sebagai pembina. Terus kalau ngomongin Cinemaflex itu apa ya? Pada intinya jawaban singkatnya Cinemaflex itu adalah ruang eksebisi yang dimiliki FFTV IKJ. Udah sesimpel itu aja sebenarnya, sederhana Cinemaflex. Terus kalau boleh ngomongin sejarah sedikit aja, itu sebelum Cinemaflex yang bisa dibilang established 2 tahun terakhir ini, sebelumnya itu kita ada yang namanya Sinema Sabtu. Pemutaran juga, cuman kita muternya setiap Sabtu doang. Ya udah deh, kayaknya kurang sabi nih setiap Sabtu doang, harus lebih fleksibel nih. Bergantilah nama menjadi Cinema Fleksibel. Tapi intinya sama sih, pemutaran gitu, brother. Ya berarti ruang eksebisi punyanya FFTV KJ gitu ya. Yoi, Nah, bener-bener. udah self explanatory banget ya. Cuma sebenarnya tuh dari Cinemaflex sendiri kan awalnya dari Sinema Sabtu gitu. Sekarang menjadi Mm. Cinemaflex yang bisa kapan aja itu. Sebenarnya setelah pergantiannya itu tuh setelah ada kata fleksibel itu sebenarnya sekarang apa nih tujuan adanya Cinemaflex itu sendiri di IKJ? Oke, ngomongin tujuan sebenarnya jawabannya kurang lebih masih sama sih ya. Karena kan tadi inti dari Cinema Fleksibel itu kan hadir sebagai ruang pemutaran gitu. Ruang alternatif lah buat pemutaran film-film di Indonesia, film-film khususnya film pendek dan bahkan kita juga film panjang biasanya. Terus setelah pergantian dari Sabtu fleksibel, selain fleksibilitas waktu tadi ya, itu kita pun dari program juga bisa dilihat lebih fleksibel juga. Bisa dibilang di tahun ini pun Cinemaflex melakukan ekspansi yang cukup besar untuk program-program yang kita hadirkan kayak gitu. Walaupun kembali lagi nih, core Cinemaflex atau inti dari Cinema Fleksibel itu sendiri ya tetap sebagai ruang pemutaran alternatif itu dari FFTV IKJ. Kayak gitu sih, Alam dan Dito kurang lebihnya. Oh, selain pemutaran film ada apa-apa aja ya, Mas? Oke, program-programnya ya di sini ya. Hmm. Nah, di tahun ini khususnya itu kita bakal punya let's say 4 program andalan lah atau 4 program yang udah ada dari tahun pertama kemarin, dari tahun sebelumnya. Ada regular screening nih. Aku yakin teman-teman Cinemaflex apa nih sahabat Cinemaflex. Kayaknya kita harus working on gimana caranya Iya manggil kayaknya teman-teman deh. kita perlu Apa nih? perlu nama ini ya. Sohib Masa kah atau apa itu monggo itu. Cinemaflexlicious. Yo, Kayak fans anjay. girl band gitu ya. Ya kita sebut Sivers kali ya, Cinemaflex lover gitu. Ya teman-teman Cinemaflex itu pasti udah pada tahu, brother. Boleh sih. Ya udah Sipers pada sih. tahu si regular screening tadi karena itu udah lama banget, udah program tua. Dimana kita kita buka ruang pemutaran untuk film-film khususnya di luar institusinya Jakarta buat diputer nih di Cinemaflex. Itu regular screening. Kalau dulu sih kita adainnya itu pasti di mini bioskop kita nih, brother. Di Ruang Semanjaya, di FFTV juga. Cuman di online ini ya kita manfaatkan platform yang ada nih di regular screening. Terus ada juga kolaborasi Nema di mana kita menggait atau ngajakin baik komunitas ataupun bahkan instansi lain untuk yuk kita bikin acara yuk seputar film apa nih yang sabi yang seru gitu. Terakhir sih kita sama Fitsi itu kerjasama ngadain sinema tetangga. Terus ada lagi kita punya diskusi Nema. Hampir mirip nih kayak podcast ya kan, kita ngobrol-ngobrol santuy bahas tentang seputar dunia film. Cuman acaranya lebih apa ya, bisa dibilang lebih meriah lagi lah. Kita akan ngundang narasumber-narasumber dari luar atau dari alumni IKJ. Terus wisata sinema
ya wisata sinema, obviously kita ngunjungin festival-festival di luar sana gitu, terutama waktu offline dulu. Itu 4 program utama yang ada udah lama gitu. Terus yang selain itu, aku sebutin aja ada podcast sinema yang kita dengerin bareng nih sekarang. Ada podcast sinema, Yes. terus ada beberapa agenda internal Cinemaflex juga yang sebelumnya belum pernah ada, kayak workshop segala macam kayak gitu. Terus kita juga ngasih ruang khusus untuk FFTV juga untuk muterin filmnya di IKJ Cinema. Kita juga kerjasama dengan dosen FFTV untuk muterin film-film tugas nih. Mostly film-film esensial tentu saja di early cinema. Dan ini nggak tertutup untuk teman-teman IKJ aja sebenarnya. Untuk semua teman di luar sana, untuk sinetfil, bisa banget join, kita nonton bareng yuk. Tugas FFTV tuh kayak gimana sih gitu di semester-semester awal. Itu bakal kita puterin di sinema kelas. Nah, itu tadi adalah program-program unggulan lah kayak gitu yang kita hadirkan di tahun 2021. Dan diawali ya dari podcast. Dari bulan Februari dan Maret kita udah mulai berjalan gitu, Alam Dito. Menarik ya, banyak banget ya. Walaupun Gokil. Cinemaflex itu tadi kan intinya tuh ruang eksibisinya FFP KJ gitu, tapi untuk nonton atau untuk peserta programnya itu tuh tidak pernah terbatasi ya untuk IKJ doang gitu. Yap. Bener-bener. Bahkan waktu itu kita pernah diskusi Nema, ngundang alumni IKJ, tapi yang datang itu bener-bener dari luar. Waktu itu aku masih jadi pengurus teknikal kalau nggak salah. Itu kaget juga, wah ternyata jauh-jauh dari penjuru lain lah itu bisa datang ke IKJ waktu offline ya. Terbuka luas sih. Apalagi sekarang programnya tuh udah online ya, jadi siapa aja dari mana aja tuh bisa gabung gitu. Betul banget. Lebih gampang lagi sekarang untuk diakses. Kita Mhm. bisa memperluas jaringan sohib Cinemaflex lah kurang lebih kayak gitu di online. Nah, benar. Sekarang tuh udah jangkauannya tuh sebenarnya udah limitless banget ya setelah kita. Ya walaupun pandemi ini banyak negatifnya, cuma masih ada lah kita punya positifnya gitu. Nah, kalau misalnya Bener sih. Cinemaflex itu kan tadi eksibisi gitu ya, berarti itu eksibisi adalah penayangan film ya, correct me if I'm wrong gitu. Nah, kalau untuk penayangan film sendiri, apa sih atau apa ada kriteria film-film yang ditayangin di Cinemaflex? Atau bebas-bebas aja gitu? Sabep, bebas tapi kita biasanya ada tema tuh buat sebagai guideline. Kita mau ngomongin apa sih bulan ini? Kita mau ngomongin apa di program kali ini? Jadi satu-satunya guideline kita itu ya di tema itu. Kalau untuk produksi siapa, bahkan tahun berapa, itu pun kita nggak terlalu membatasi. Kayak gitu kan sudah ada tim programmer juga yang kebetulan terdiri dari Rahmat Alam dan juga Franz Dito. Itu jadi mereka nih yang teman-teman programmer yang menentukan apa nih yang cocok di tema ini, di tema ini. Tema aja sih yang kita jadi patokan gitu sih. Ya dibongkar tok kita produser. Jadi emang programmer. sebenarnya tergantung kita lah. Rahasia ya ini. Jadi kita belum mention ya dari tadi. Jadi kalau teman-teman kita yang punya film terus nggak tayang di Cinemaflex, tadi udah ada jawabannya ya, ada tema. Terus bisa ngubungi, kan programmer. bisa ngajak ngopi 2 orang ini nih. Nah, monggo. Kalau dari point of view filmmaker lain yang di luar sana atau dikaji juga gitu, bisa nggak sih Mas sebenarnya kita filmnya dong ditayangin di Cinemaflex gitu? Oke, paham. Itu bisa banget dan pernah waktu offline itu. Tinggal hubungi humas aja, bahkan itu bisa menjadi satu peluang dan juga sebagai hal yang cukup membantu kan untuk tim programmer sendiri. Kalian teman-teman yang punya, wah ini filmnya pengen gue tayangin gitu, ngubungin
kontak person Cinemaflex, dan nanti akan dikurasi dulu nih sama teman-teman yang berkewajiban gitu, pihak-pihak berwajib di Cinemaflex. Monggo, terbuka sih, kita terbuka. Mas kalau secara ini Mas, secara apa ya, secara experience lah. Kan kita semua tahu lah, Cinemaflex itu sebuah alternatif film eksibisi lah. Tapi yang ngebedain kita nonton di Cinemaflex atau kita mungkin bandingin sama eksibisi pada umum kayak di XX1 gitu, atau di Blitz gitu, atau di mana di CGV gitu. Dan yang bikin beda kita sebagai alternatif film eksibisi itu apa ya? Ada experience yang Mas. Oke. Experience pertama yang paling obvious itu pasti di diskusinya ya. Karena di sini kita nggak cuman nyediain ruang untuk hiburan aja nih film. Nih film nggak cuman ditonton terus udah gitu, enggak. Ya tadi ada tema tersendiri kan. Nah di situ kita bisa diskusi lagi. Bahkan kalau kita kulik lagi, ruang Cinemaflex ini bisa menjadi apa ya, bisa dibilang bentuk karya baru gitu loh. Karena film itu sendiri kan sebuah karya yang menyampaikan sesuatu gitu kan. Sedangkan di screening kita yang compile beberapa film ataupun film panjang gitu, itu kan menjadi satu kesatuan yang membahas satu tema tertentu. Nah jadi si kompilasi ini atau acara program di Cinemaflex itu menjadi sebuah nggak cuma ruang eksibisi tapi juga sebuah karya yang punya statement gitu. Tentu saja dari programmer ya, di awal dari programmer. Bahkan programmer kan punya catatan program, kita punya ya tadi statement yang ingin disampaikan, tidak berdasarkan satu film aja kalau untuk film pendek, tapi dari gabungan film-film atau kompilasi film yang kita tayangkan menjadi satu statement utuh yang baru sesuai tema yang kita bawa. Ada diskusinya. Iya ya, aku kan sekarang tuh Itu sih Lur. jadi programmer baru sebulan ya, sebulan lebih lah ya. Sebulan Oh, lebih iya. gitu. Dan Bentar ya, baru ngerasain yang rasanya mengkurasi film dan apa kurasi film tuh nggak cuma mengkurasi gitu, masih ada tanggung jawabnya kepada penonton. Dan yang Mas bilang tadi gitu, setuju banget dengan kita tuh bisa ngasih pesan baru dari statement-statement dari film yang kita tayangin gitu. Itu menurut aku kayak bener. kekuatannya bioskop indie ya, bioskop alternatif tuh di situ gitu, dibanding sama bioskop-bioskop lain gitu. Mhm. Mas itu Jadi emang si kekuatan film yang udah luar biasa ya, itu kita bawa ke spektrum yang lebih luas lagi gitu. Dengan ya tadi kita compile, kita kasih ruang diskusi, kita kasih statement di situ. Artinya kita menambahkan layer-layer baru di dalam kompilasi ataupun penayangan film tadi. Bisa dibilang programmer tuh udah kayak director, harus punya pegangan yang kuat gitu di acara itu. Betul, mas-mas programmer? betul. aduh. Betul sih. Iya. Saya mah aduh kalau ada tanggung jawab gitu dah, aduh dah. Ya ini malah kita diskusi aja ini, karena nggak cuma aku sebagai ketua, teman-teman mas-mas host di sini, para pendengar setia, itu juga punya porsi yang sangat-sangat penting juga gitu. Mungkin aku pengen balik lagi ke Cinemaflex gitu. Dari selama Mas udah ada di Cinemaflex gitu, pengalaman apa dari event apa juga yang paling berkesan gitu sama Mas? Menarik. Aku join Cinemaflex dari 2018 ya, berarti semester 1. Jadi aku udah sebagai ketua di tahun itu udah 3 kali ganti jabatan lah ibaratnya gitu. Karena kan berarti aku ngalami 2 ketua, terus sekarang aku sendiri. Menurutku sih pengalaman yang paling berkesan itu nggak jauh-jauh dari corona sih. Program pertama Cinemaflex ketika kita harus dipulangkan. Sedikit
out of topic dikit nih. Padahal di FFTV IKJ itu waktu 2019 akhir sebelum corona, seperti yang udah aku sebutin tadi, kita punya bioskop mini itu baru di-upgrade dari infrastrukturnya, dari sound systemnya, apapun itu baru di-upgrade tuh. Harusnya Cinemaflex itu yang akan bisa dibilang ngincipi juga itu di Sumbajaya. Cuman ya udahlah takdir ilahi kan. Akhirnya kita nggak bisa. Tapi ya tadi Cinemaflex nggak bisa berhenti di situ. Makanya digelarlah sebuah pemutaran juga kerjasama dengan Fitsi yang dinamai Sinema Tetangga. Nah ini menurutku pengalaman yang sangat berkesan sih. Karena di situ aku baru pertama kali merasakan juga sebagai koordinator sih waktu itu. Ketuanya masih Mas Rizal Hanun angkatan 17 dan aku ditunjuk sebagai ya penyelenggara atau ketua inilah koordinator si Sinema Tetangga ini. Pertama tentu saja karena corona ya. Jadi kita bener-bener aku dan 9 tim itu bener-bener nyari ini gimana nih online. Gimana cara muterinnya, gimana nyari filmnya, gimana alur komunikasinya. Dan kita waktu itu belum semua ketemu di offline ya. Ada yang bahkan belum kenal gitu, belum kenal banget artinya belum deket gitu. Dari komunikasi karena corona tadi. Not to mention Sinema Tetangga itu juga acara yang mempunyai konsep cukup baru di Cinemaflex. Kita kerjasama dengan Fitsi, kita undang filmmaker dari negara-negara Fitsi tentu saja, Indonesia, Singapura dan juga ada plan untuk Filipina gitu. Jadi kalau misalnya disimpulkan itu ada 3 poin atau 3 hal yang paling berkesan. Si corona ini tentu, terus yang kedua aku sebagai koordinator harus nyari komunikasi di online kayak gimana nih yang belum pernah dilakukan. Semua lini eksebisi kalau aku bilang ya, eksebisi alternatif itu juga baru masa-masa pencarian waktu itu. Itu yang kedua tadi. Terus yang ketiga juga menyelenggarakan konsep yang cukup baru di Cinemaflex dengan Fitsi. Itu sih 3 hal yang aku pegang sampai sekarang, sampai bertahan lah ibaratnya. Itu sih. Jadi Panjang ya kalau gua ngomong ya. Jadi pertama kalinya Mas pegang acara atau jadi koordinator acara itu udah langsung skalanya internasional ya? Yoi bre. Bukan Dan main. online gitu. Gimana sih ya? Dan juga online gitu berarti ya di sebelum itu malah mungkin aku salah ya, tapi kayak nggak pernah terpikir gitu buat acara online kali ya? Betul. Benar-benar kita masih kaget waktu itu, masih penyesuaian. Kuliah saja belum siap gitu loh untuk online. Ini menyelenggarakan acara ya kan. Ya, jadi lebih seru sih. Iya kalau misalnya boleh nanya balik nih. Kan tadi Dito sama Mas Dito dan Mas Alam udah ngebocorin bahwa kalian lagi 1 bulan jadi programmer itu. Gimana di online ini? Ada gini gak sih? Ada penyesuaian kah atau ada tawaran-tawaran baru bisa dibilang di dunia baru juga kan? Karena kita dunia online tadi. Buat nambahin statementku aja tentang pengalaman tadi. Iya, kalau dari aku ya. Balik nanya ya boleh ya? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Kalau dari aku sih, pengalaman jadi programmer sendiri itu udah sesuatu yang baru gitu. Kan aku udah sering ngamatin lah ya, program-programmer di bioskop lain atau di festival lain gitu. Tapi cuma dari tahap di-observe doang gitu. Ketika kita ngelakuin actually doing it gitu, it's a different experience lah, itu udah pasti gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi programming, pasti berbeda ya di output acara gitu, karena kita sekarang dituntut untuk buat acara online gitu. Ya kayak gini, kayak podcast ini gitu, kalau misalnya kita offline kan pasti output-nya, hasilnya itu pasti bakal berbeda gitu. Jadi gimana caranya kami, atau aku gitu ya, sebagai programmer itu, mendesain program-program yang memang bisa di-enjoy secara online gitu. Kalau misalnya tadi kita ngomongin kurasi film, nggak jauh beda itu ya kalau misalnya kurasi film itu, karena kita kan intinya tuh menonton gitu, perbedaannya cuma di tempat.
Tapi dari statement segala macamnya ya tetap sama sih menurutku. Nggak ada yang boleh diabaikan gitu. Lalu Tok? Kalau gue mirip-mirip sih, cuman gue agak beda sih sebenarnya sama Alam sih sebenarnya sih. Gue tuh Mhm. daftar Cinemaflex itu kan awalnya gue dikasih tau temen gue. Ada juga dia juga gabung juga ke Cinemaflex kan. Nah, sebenarnya beda sama Alam, Alam kayak udah tahu banget kan programmer tuh apa ya. Cuman waktu itu tuh pas gue daftar tuh sebenarnya sepengetahuan gue programmer tuh hanya sebatas dia orang yang milih film yang bakal diputer. Sebenarnya baru sebatas itu doang gitu. Terus pas gue masuk, gue ngeliat, oh ternyata enggak loh, programmer tuh nggak cuman sebatas itu loh, dia tuh luas. Kayak tadi kalau misalnya Mas Bagus bilang dia ngeluarin statement, dia ingin nyampein, gue pengen nyampein ini nih di bulan ini nih. Dia yang ngerangkai seluruh acara, mungkin bukan cuma sebulan doang, mungkin acara selama setahun panjangnya gitu. Gue mau ceritain apa selama setahun panjangnya, dan gue ngeliat itu sebagai suatu hal yang lihat suatu hal yang sangat apa ya, gue kan kaget juga karena gue nggak tahu akan hal itu, tapi di satu sisi gue ngeliat banyak sekali tantangan dan juga banyak banget sekali ngeliat kesempatan untuk ya tadi sih dibilang Mas Bagus bilang, programmer tuh juga jadi ini juga sebagai tempat kita untuk berkarya, dan gue akhirnya ngeliat itu loh, gue ngeliat gue bisa nyusun cerita, gue jadi ikut nyusun cerita juga. Jadi emang bener sih, emang ini jadi sebuah karya jadinya. Film-film yang gue pilih, cerita-cerita, tema-tema yang pengen gue sampaikan, itu semua disusun dengan sedemikian rupa gitu. Dan gue dapat kesempatan itu dan gue sangat syukur aja sih, gitu sih. Iya, syukur banget sih bisa ikut Cinemaflex itu ya. Iya, syukur banget. Di Cinemaflex itu pertama kalinya aku kurasi film. Kita kemarin dapat film dari film-film IKJ, dan kita nonton 30 film pendek itu dalam 2 hari itu ya. 2 hari itu udah selesai gitu, dan ternyata itu proses yang sangat enjoyable gitu. Karena aku sendiri suka film gitu, dan punya dan bisa ngelakuin itu tuh sebenarnya sih seneng banget ya jadi programmer ya. Seneng banget. Dan jangan lupa juga kalau mau submit film hubungin mereka berdua. Iya bisa sih ya, bisa. Tapi yang benernya sih harusnya ke Humas ya, ke Kalau Mas Instagram dong, kami, benar juga sih. di Instagram bisa dihubungin di Instagram. Nah, bentar lagi kita bakal buka akun YouTube ya Bang ya? Iya bener. Tadi jadi ekspansi kita, gue ngomong lagi nih, ekspansi kita itu nggak sekedar program aja, tapi aku juga harus shout out untuk teman-teman tim konten. Kita di tahun ini juga ngelahirin baru nih satu tim khusus yaitu yang ngurusin konten. Mereka juga melahirkan atau create ruang-ruang baru di Cinemaflex yang sebelumnya belum pernah ada di Cinemaflex ya. Sesimpel tadi YouTube, bahkan kita juga akan join di Spotify dengan podcast ini dan juga platform-platform lain yang akan kita jajah dengan konten-konten Cinemaflex. Dan ekspansi di platform ini itu akan di-handle sama teman-teman tim konten sih. Kalau ngomongin konten Mas, berarti Hmm. kita nggak bisa bilang dong kalau misalnya Cinemaflex tuh cuma eksebisi. Karena Hmm. pada konten kita udah meng-create gitu kan. Hmm. Sebenarnya, untuk apa sih Mas tuh pengen ekspansi dengan meng-create tim konten itu gitu? Hmm. Very good question. Tim konten ini aku juga harus shout out juga. Thanks to ada satu diskusi dengan teman-teman kami Sinema itu dari isi Yogyakarta. Mereka juga baru buat tim konten. Terus ya udah kita bikin juga yuk. Gitu. Sebelumnya kan kalau para tadi sohib dan dulur-dulur Cinemaflex lover apapun itu yang udah ngikutin Cinemaflex, ya kita belum punya satu konsistensi gitu loh untuk membahas atau ngeluarin postingan-postingan lah gambarnya di platform satu-satunya kita yaitu Instagram. Padahal menurutku penting juga Cinemaflex itu selalu aktif dari postingan baik itu video ataupun grafis apapun itu di platform yang kita punya Instagram dan nanti akan YouTube, akan Spotify. Nah menurutku itu penting untuk dijadikan satu fokus atau dieksplor lagi masalah konten ini
Karena ya dari situ kita bisa lebih quotes on quotes lebih dekat dengan teman-teman penonton Cinemaflex semuanya. Karena dari satu post aja itu udah bisa ngelahirin satu diskusi. Bahkan kita juga bisa mention-mentionan, bisa dibilang kayak gitu. Kita bisa berinteraksi lah di konten yang akan kita ciptakan. Sehingga nggak cuman ini nih, nggak cuman program utama aja nih yang kita tawarkan ke teman-teman semua gitu. Tapi ya tadi kita bisa berinteraksi di konten-konten yang kita buat gitu. Tapi tetap seperti yang pertanyaan Alam di awal, Cinemaflex nggak cuma eksibisi, tetap Cinemaflex kita berangkat dari eksibisi. Dan konten yang kita ciptakan itu benar-benar kita apa ya namanya, kita ciptakan untuk nge-reach teman-teman penonton biar lebih deket aja. Untuk yuk bareng-bareng kita ke Cinemaflex, yuk bareng-bareng kita diskusi, yuk bareng-bareng kita ngebahas film dan dunia sekitarnya. Kayak gitu sih kurang lebih kalau ngomongin tim konten. Oke. Anggukan apa nih? Anggukan masih bingung atau apa nih? Ya aku juga mau shoutout ya sama konten. Karena podcast ini juga diproduksi sama tim konten sebenarnya kan. Kami programmer cuma jadi pembawa acara aja nih. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir kali ini ya. Boleh. Apa harapan Mas nih sebagai ketua? Apa harapan Mas tahun ini untuk Cinemaflex dan penonton-penontonnya? Yes, pertanyaan terakhir dan cukup klasik ya sepertinya. Oke. Ini pendengarnya Nanti udah siap boleh next juga nih. tuh. Udah siap nih. Abis ini nonton apa ya? Abis ini dengerin apa ya? Tahan dulu. Dito juga boleh tuh ngasih, Mas Dito juga boleh ngasih pertanyaan ya. Iya. Kalau pertanyaan dari Alam nih, as classic as it is, apa harapanku? Tentu saja aku pengen berjalan lancar dulu aja nih, ekspansi di Cinemaflex. Ya kita hadir dengan world background baru, dunia baru, dunia online ini. Itu aku pengen lancar dulu, terus selain di dunia baru kita juga dengan program-program baru, harapanku sih lancar dulu aja, baik eksternal, teman-teman penonton semuanya, kita bisa nge-reach teman-teman bisa lebih dekat lagi, dan juga ada satu harapan khusus untuk teman-teman internal juga di Cinemaflex, sehingga teman-teman yang kita nggak cuman mengabdi untuk teman-teman penonton aja nih, kita nggak cuman menawarkan konten untuk mereka. Tapi aku khususnya ya sebagai ketua di tahun ini, aku juga pengen mengabdi untuk teman-teman internal Cinemaflex juga gitu. Sehingga bisa dibilang di otak aku nggak cuma mikirin eksternal aja nih. Aku nggak cuman kepikiran tentang penonton semuanya. Tapi aku juga punya bagian tersendiri di otak dan di hatiku untuk teman-teman yang bergabung di Cinemaflex sendiri. Yang aku bahkan pengen shout out terus sebenarnya. Itu harapan jawaban klasik untuk pertanyaan klasik ya. Kayak gitu sih Lam kurang lebih yang bisa aku sampaikan. Itu cukup menjawab buat Alam ya. Alam butuh itu ya Alam ya. Ya. Jelas dong. Butuh ada yang memperhatikan. Anjay. Asik. Saya juga mau closing template. Menarik banget ya tuh hari ini pembahasannya. Klasik juga ini. Klasik juga. Mungkin aku sekarang mau nanya ke Dito nih. Coba. Itu kan sekarang udah apa ya? Udah sudah ada yang menemani. Jadi udah sebulan di Cinemaflex gitu. Nyesel nggak masuk Cinemaflex? Oh enggak dong. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Karena emang banyak banget hal baru, hal-hal yang gue nggak lihat sebelumnya dan gue bisa ngeliat itu sekarang. Kalau dunia eksibisi itu nggak cuman sekedar orang nyetel film, nggak itu aja, dan ada banyak orang-orang juga di sana, ada orang-orang juga yang sama-sama berkumpul, berdiskusi, membahas program apa yang pengen gue sampaikan, dan itu sangat menarik sih buat gue. Dan bersyukur banget gue bisa ada di situ menjadi orang yang terlibat di situ. Itu sih. Kayaknya kalau tanya itu gue nggak mungkin jawab enggak. Gue nggak mungkin enggak. Tapi seru sih tau kalau lo jawab karena enggak. Ada ketuanya di sini. Tapi seru sih. Karena ada ketua di sini. Oh iya.
Kalau gue jawab enggak lebih menarik banyak diskusi lagi habis itu ya. Jelas Iya, dong. lebih panjang. Lebih panjang Kita lagi. nggak jadi channel eksibisi, kita jadi channel drama ini di sini. Kita ciptakan drama. Buka klarifikasi kali ya. Waduh, boleh. Tapi bener ya, ini sedikit internal discussion. Manggilnya Dito aja kan di sini, khusus di host ini. Enggak lah, Matthew aja lah. Kan didengar sama banyak orang juga kan. Iya. Oh, jadi Matthew apa Dito nih? Matthew aja, Matthew. Tapi tadi udah Dito sih. Ya udah deh, Abang. Aku jadi ini nih, gara-gara denger jawabannya Matthew, jadi pengen nambahin. Jadi di Cinemaflex itu aku pengen ngajakin teman-teman semua nih yang bergabung, gimana sih caranya kita mendekatkan diri dengan teman-teman penonton Cinemaflex. Jadi bareng-bareng dalam satu keutuhan Cinemaflex, yuk kita belajar, kita nge-reach, kita cari teman-teman lebih banyak lagi lewat Cinemaflex. Itu secara utuh. Di sisi lain, secara pribadi dari aku sendiri, aku juga pengen belajar. Ayo Gus, aku belajar untuk gimana nge-reach teman-teman tim Cinemaflex itu sendiri gitu. Jadi ya seperti yang aku sampaikan tadi, aku concern keluar ke eksternal itu bersama teman-teman dalam Cinemaflex. Tapi aku juga concern ke teman-teman internal secara pribadi dari aku sendiri. Sehingga kalau ada teman-teman, ada saudara-saudara yang bilang, waduh aku nggak betah nih. Nah ini bener nih, jadi diskusi lebih panjang gitu. Kita perlu ini lah ya, perlu narasumber lain lah ya. Yang dia memiliki keresahan di Cinemaflex kayak. Sabar nanti kita buat program baru aja. Khusus untuk anggota-anggota yang resah dengan Cinemaflex. Dan tidak boleh ada ketua ya di dalam room, nggak boleh ada ketua ya besok. Nggak boleh. Nggak boleh. Well, tadi ya udah terjawab. Setuju. Okay, well I think it's enough for today. Aku rasa Cinemaflex udah orang yang dengarkan udah pasti paham lah tentang Cinemaflex gitu. Untuk para pendengar, berarti punya satu tugas lagi nih. Kan kita udah kenalan. Yang pastinya yang mendengarkan podcast ini juga ayo ikut dan berpartisipasi dalam program-program yang akan dijalankan sama Cinemaflex di tahun ini. Jadi program yang terdekat apa ya Mas ya? Program terdekat di bulan Maret, selain podcast dengan tadi udah di shout out sama Dito, kita akan ngobrol sama Mbak Putri Sarhamelia atau akrab dipanggil Mbak Pupu. Terus ada juga kita special screening memperingati Hari Film Nasional. Dan pastinya teman-teman bisa ikuti Instagram Cinemaflex dulu deh paling enggak, untuk kayak gimana sih format acara meriah Cinemaflex di bulan Maret nanti gitu. Ada 2 program yang aku sebutin tadi, podcast dan juga special screening. Gitu sih. Langsung aja cek Instagramnya Cinemaflex. Okay, I think that's enough for today. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Bagus sudah jadi narasumber kami hari ini. Sama-sama. Ngomong ini ditayangin di mana aja sih, Lam dan Dito? Ini bakal ditayangkan di Spotify dan di YouTube. Oke, di Spotify ya. Oke. Goodbye semuanya.